Para saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Kami berdoa semoga Anda semua dalam keadaan baik. Dalam video terakhir, kami mengumumkan para pemenang dalam kegiatan giveaway yang kami adakan beberapa waktu lalu. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga hadiah yang kami kirimkan sudah Anda terima dengan baik. Pada video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang perayaan sakramen Krisma. Jika sakramen Krisma diterimakan dalam suatu upacara tersendiri, artinya tidak dalam rangka baptis dewasa, maka pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan jadwal kunjungan uskup. Karena dalam situasi normal, sakramen ini umumnya diterimakan oleh uskup. Penerimaan sakramen Krisma seyogianya dilangsungkan dalam perayaan Ekaristi Meriah. Tempatnya adalah sesudah homili. Upacara sakramen Krisma ini terdiri dari pertama, penyerahan calon Krisma. Dalam rangka penyerahan calon Krisma ini terjadi dialog antara pastor paroki yang menjadi konselebran dalam misa tersebut dengan Bapak Uskup yang menjadi selebran utama. Pastor paroki memohon kepada Bapak Uskup agar berkenan menerimakan sakramen Krisma kepada para calon yang hadir. Lalu Uskup menanyakan, apakah para calon Krisma yang hadir sudah dibaptis dan layak menerima sakramen Krisma? Lalu pastor menegaskan bahwa para calon sudah dibaptis dan layak menerima sakramen Krisma. Tentu saja dialog ini bukan hanya sekedar formalitas atau melaksanakan ritus semata, melainkan mengandaikan pastor paroki terlebih dulu sudah mengecek sendiri apakah benar semua calon sudah dibaptis dan apakah benar mereka sudah mengikuti aneka persiapan yang perlu. Artinya, para calon yang dihantar ke hadapan altar untuk menerima sakramen Krisma adalah mereka yang sudah dibaptis dan sudah mengikuti persiapan secara baik dan benar. Yang kedua adalah pembaharuan janji baptis. Dalam kesempatan ini, uskup meminta kepada para calon untuk membaharui janji baptis. Janji yang pernah mereka ucapkan pada saat mereka dibaptis, yang terdiri dari penolakan setan dan pengakuan iman. Para calon diminta siap menolak setan dengan segala perbuatan dan tipu muslihatnya, dan diminta mengakui iman akan Allah Tritunggal, akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Yang ketiga, lagu Datanglah Roh Maha Kudus. Pemimpin upacara, para petugas, dan seluruh umat berlutut sambil menyanyikan lagu Datanglah Roh Maha Kudus. Lagu tersebut dapat diambil dari buku Madah Bakti
nomor 448 atau buku puji syukur nomor 565. Yang keempat, penumpangan tangan. Umat berdiri, lalu uskup mengajak umat untuk berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada para anak-Nya yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen baptis. Semua hadirin berdoa dalam hati. Uskup mengulurkan kedua belah tangannya ke arah para calon krisma dan mengucapkan doa agar Allah sudi mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka, menganugerahi mereka roh kebijaksanaan dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan kesalehan, serta roh takwa akan Allah. Yang kelima, pengurapan dengan minyak krisma. Calon krisma maju satu persatu dan berlutut di hadapan uskup. Wali krisma meletakkan tangan kanan di atas bahu calon. Tiap-tiap calon sebaiknya mengenakan kokarde di dada. Lalu uskup mencelupkan ibu jari tangan kanan dalam minyak krisma, lalu membuat tanda salib pada dahi calon sambil berkata, sebut nama, misalnya Bartolomeus, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Lalu calon menjawab, amin. Kemudian uskup sambil menepuk pipi kiri calon berkata, damai Kristus. Lalu calon menjawab, terima kasih. Selesai pengurapan, uskup dibantu misdinar membersihkan tangan dengan air dan sabun atau sarana pembersih lainnya yang diizinkan. Lalu disusul dengan doa umat. Selain untuk wujud-wujud yang sudah ditentukan, dalam doa umat ini hendaklah disampaikan untuk para penerima sakramen krisma, agar mereka semakin sempurna dalam iman dan mampu menjadi saksi Kristus dalam kehidupannya sehari-hari, serta giat dalam hidup menggereja. Kemudian misa dilanjutkan dengan liturgi Ekaristi seperti biasa. Pada waktu penerimaan komuni, baiklah para penerima krisma diberi kesempatan pertama untuk menyambut komuni. Selesai penerimaan sakramen krisma, dalam waktu yang tidak terlalu lama, baiklah nama-nama mereka dicatat dalam buku induk yang tersedia di sekretariat paroki. Para saudara yang terkasih, demikianlah pemaparan singkat tentang perayaan sakramen krisma. Semoga bermanfaat. Nantikan kami dalam video-video berikutnya. Tuhan memberkati kita.